Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramin wa bil khusus sahibul hajat Mas Andi Timur Jaya wa ahli baitihi. Di sebelah kiri saya ada sesepuh kita yang Dewan Iswara dan yang kami hormati Bapak RW Hormat, Bapak Fahladi Fakofi, dan juga Bapak RT 01 Bapak Muhammad Hanif, dan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau di depan bapak-bapak tidak ada aqua. Biasanya mah ada. Ini kalau nggak puasa sambil minta minum ini tenggorokan ini gatal dikit-dikit. Tapi alhamdulillah Pak, insyaallah ini ngabuburit ya, menunggu datangnya maghrib. Tapi insyaallah nggak nyampe maghrib sih, 15 menit juga cukup insyaallah. Pada intinya ini baru pertama kali saya ceramah selamatan aja dah, selamatan pernikahan di bulan Ramadan ini pertama Iman. Pertama, tapi ntar lagi kalau nular ada yang lain, alhamdulillah. Ini paling pertama ini saya rasakan. Dan alhamdulillahnya nikahnya setelah Ramadan. Ini kalau nikahnya pas Ramadan takutnya tuh siangnya nggak kuat. Mas Adit yang nggak kuat mana kalau bapak-bapak mau letakkan banting. Tapi alhamdulillah nikahnya setelah Ramadan, pas Lebaran. Pas itu kalau bisa sih pas nikahnya pas malam Lebaran. Jadi benar-benar Lebaran. Tanggal 14 itu kira-kira Lebaran berapa hari ya? Ketiga 4 atau 34 ya. Semoga aja kita doakan nikahnya lancar, dijadikan keluarga setelah nikah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya. Jadi Mas Adit ini insyaallah nanti nikahnya setelah Lebaran, dan insyaallah keluarga aja yang ngantri nanti. Jadi mohon maaf kata Mas Andi tadi karena memang perjalanannya jauh, dan di samping itu, di samping jauh pas sibuk-sibuknya kita. Ada yang ke tempat saudara, ada yang nerima tamu di rumah standby karena tamu jauh-jauh pada datang. Pada intinya ini Pak, dalam keluarga yang mau saya terangkan di sini, tentu orang berkeluarga itu siapapun kepingin hidupnya bahagia, itu pasti. Bodoh kalau ada orang berkeluarga cuma kepingin ngerusak istri orang, kepingin nyakitin hati. Mungkin ada niat itu haram, nikah kayak gitu modelnya haram. Kalau orang sudah mau membina rumah tangga itu mesti kepingin keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang orang sekarang sering disingkat samawa. Tapi kalau kita doain orang, jangan ya Allah berikanlah keluarga samawa, jangan, sebutin sakinah, mawadah, warahmah. Bagaimana supaya kita ini bisa menjadi keluarga siapapun nih, baik pengantin baru maupun kalau pengantin lawas. Kalau kepingin keluarga bahagia, kata baginda Rasul, ada 4 rumusan. Yang pertama, ini urutan paling terakhir saya taruh di awal.
Yang pertama, mempunyai istri zaujatun solihatun. Ini kunci pertama. Istri yang solihah itu sudah luar biasa. Istri solihah itu gimana? Istri yang mau mendengarkan apa yang dikatakan suami, bisa menjaga kehormatan keluarga ketika suami pergi, dan bisa menghormati ketika suami pulang. Jadi mohon maaf nih bapak-bapak yang hadir di sini, kalau pulang kerja di rumah disediain kopi apa dibiarin aja mas istrinya? Biarin. Ya biarin. Tergantung kalau bawa duit baru dibikinin kopi baru ditawarin. Kalau nggak bawa duit mah cuekin. Wah, mohon maaf. Jadi istri yang baik itu ketika suami pulang, bagaimana dia akan merawat suami itu bagaikan raja. Itu istri yang bagus. Dan diranjang, udah tua-tua nggak apa-apa dah. Dia lebih genit daripada PSK. Benar ini. Kalau mau punya istri yang solihah, lebih genit, bagaimana suami itu bisa senang, bahagia. Karena suami itu tugasnya ada 3 nih. Yang pertama, ngayomi. Ngayomi itu apa? Melindungi. Jangan sampai cacat istri atau anak-anak kita lah diumbar kepada orang lain. Kadang ada nggak Pak yang ngomongin cacatnya istri? Banyak. Mana orangnya? Banyak. Nggak boleh itu. Istri juga sama. Istri itu juga harus menjaga martabat suami. Mohon maaf nih, kalau umpama nih suaminya tidurnya ngorok gitu ya nggak usah dicerita-ceritain sama tetangga, ini sepele aja. Kadang kan suami ngorok atau istri ngorok dicerita-ceritain sama orang, itu cacat itu. Kalau ketahuan orang, malu nggak? Malu orang lain tahu kalau itu suaminya atau istrinya ngorok itu gitu. Makanya yang pertama tugas suami itu ngayomi, bukan ngajar istri. Mohon maaf nih, ada suami yang galaknya naudzubillah. Istri salah dikit plek, ya. Ada nggak? Ada, salah dikit plek, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, main pukul, nggak boleh. Nyakitin fisik itu nggak boleh. Seandainya boleh pun boleh disarankan sesuatu yang dipukul itu yang tidak menyakitkan. Apa itu kira-kira dipukul nggak menyakitkan? Pantat kan ya? Pantatnya. Tapi jangan istri orang lain yang rada bawel kamu yang mukul, jangan. Mau diomelin orang, istrinya sendiri. Boleh mukul kalau sudah keterlaluan, itu perkara yang tidak menyakitkan. Ini kan mohon maaf, ada yang dipukul matanya, ada nggak? Ada kakinya sampai mulutnya. Iya, nggak boleh, benar nggak boleh. Ada yang disiram pakai air panas, itu udah keterlaluan. Padahal tugas suami itu yang pertama ngayomi, yang kedua ngayemi. Ngayemi. Istri itu merasa ayem tentrem berada di sisi suami. Jadi jangan sampai istri itu kalau suami pulang, waduh, malaikat mungkar nakir datang. Jangan. Lu mau suami pulang malah nyebut, aduh, mungkar nakir datang. Berarti istri nggak merasa tenang. Istri nggak merasa diayomi dan diayemi. Tapi istri merasa disiksa. Kalau bisa suami datang itu mau ditunggu-tunggu. Kapan suamiku pulang ya? Jangan malah sebaliknya. Enggak, mau jadi bang proyek sekalian nggak apa-apa dah. Ini yang kualik, ini mohon maaf. Ini harus saling meneliti antara suami dan istri. Yang kurang ajar istrinya, ngomong suaminya yang nggak benar. Ini harus sama-sama introspeksi. Yang ketiga, ngayai pengayak. Menjadikan istri itu mulia secara duniawi, dunianya kaya, cukup. Jadi istri ya kepengen apa, suami harus berusaha untuk mencukupi. Mengayai itu di sini artinya mencukupi. Jangan sampai istri keleleran. Mohon maaf, utang kanan utang kiri suami nggak ngerti Pak. Kadang mohon maaf, suami istri yang utang tandingan, suami yang apa Pak namanya Pak?
bahasa istilahnya Pak, istrinya pontang panting, suami pangku tangan. Nah, mohon maaf, ini nggak boleh secara hukum nggak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu harus lebih kuat tanggung jawabnya daripada perempuan, nggak boleh. Nih, zaujatun sholihatun yang pertama nih, kunci bahagia punya istri yang sholihah. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Sebagai suami maupun istri, kalau punya hati yang selalu bersyukur alias qanaah, fa insya Allah hidup tentrem. Makanya banyak orang yang boros muka, mohon maaf, umur 30 tahun tapi wajahnya sudah 50 tahun. Itu hatinya, mohon maaf nih, hati yang tidak pandai bersyukur. Orang kalau bersyukur terus itu mukanya cair. Apa yang berikan Allah langsung diterima dengan senang hati. Syukur itu sesuatu yang diterima dengan senang hati, bukan terpaksa. Kadang kita kan nerima tapi kepaksa. Mohon maaf nih, umpamanya kita profesinya apa gitu, seharinya biasanya dapatlah 100-200 ribu. Tiba-tiba sehari itu cuma dapat 20 atau 50 ribu lah gede-gedenya. Itu kadang syukurnya nggak ikhlas. Ya udahlah, terima, alhamdulillah lah gitu. Itu namanya syukur yang kurang ikhlas. Syukur yang ikhlas itu gini Pak. Ini kalau Ustadz Jainuddin, Kiai Jainuddin mas, syukur yang paling ikhlas itu ngambil contoh orang buang air besar. Itu kalau Ustadz Jainuddin. Tapi kalau saya enggak, syukur yang paling ikhlas itu gini. Ketika kita naruh sesuatu, umpamanya Pak Faladi naruh duit 10 juta, lupa dia naruh. Udah jangan bilang dah, dicari mudah gitu nggak ketemu, udah dicari, nggak ketemu. Kira-kira masyarakat nggak 10 juta lupa. Kalau orang duitnya banyak bisa Pak. Kalau kelas saya 10 juta lupa nggak mungkin. 10 juta lupa. Nah, udah berbulan-bulan, kira-kira 4 sampai 5 bulan. Tiba-tiba pas buka lemari, buka baju, duit numpuk di situ. Kira-kira seneng apa sedih? Sedih. Senangnya luar biasa. Itu namanya syukur itu. Ya Allah, luar biasa. Ini duit yang sudah terlupakan selama 4 bulan atau 5 bulan. Ya, kemarin dicari monyet, sekarang ketemu tiba-tiba. Wah, itu bahagianya luar biasa. Itu yang namanya syukur, yang benar-benar syukur. Bisa nggak kita mensyukuri semua nikmat Allah seperti itu? Kan kadang kita enggak. Kalau dapat gede baru syukurnya luar biasa. Kalau dapatnya sedikit kecil, apalagi sampai rugi, wah hilang itu syukurnya. Kadang malah misuh ya Allah, kadang dimisuhi. Kalau enggak benar-benar imannya kuat. Makanya qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur, ini kunci kebahagiaan. Kalau qalbun qabihun, hati yang jelek, mohon maaf, itu mah bikin sengsara dunia akhirat. Ini bahagia bukan cuma dunia nih Pak. Ini kunci bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau mau bahagia dunia akhirat, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Caranya gimana? Hati itu selalu senang. Dan ini yang ditunjukkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul itu pernah disuguhi nari makan ke istrinya itu, dikasih makan karena buru-buru, ya karena buru-buru menurut riwayat itu minum kalau nggak salah itu, ngasih minum itu yang harusnya dikasih gula, karena buru-buru istrinya itu yang dikasih apa? Garam. Itu Rasulullah mohon maaf nggak marah karena memang hatinya udah ngerti. Qalbun syakirun itu di situ. Dia tetap terima kasih, alhamdulillah ini minuman atau nggak salah makanan yang paling nikmat yang pernah kurasakan. Itu padahal kalau kita mau udah misu itu, istri ngasih minum, kasih minum, matanya loh gitu kan, mata di ini. Nggak terlihat apa, bisa bedain mana garam mana gula. Tapi Rasulullah nggak menunjukkan apa, memang Rasulullah menerapkan ini betul. Kalau kita kan baru bisa ngomong, kalau Rasulullah mau praktekkan. Apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti dipraktekkan sama beliau. Nggak mungkin Rasulullah mengucapkan sesuatu yang baik, Rasulullah nggak nyalahi bertentangan, nggak mungkin. Yang ke berapa? Tiga. Yang ketiga,
Wa badanun sabirun atau jasadun sabirun, badan yang selalu sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih, kita kadang kalau kita dikasih ujian dikit aja grunetnya luar biasa. Kasih sakit kaki, mohon maaf. Kadang nanya, ya Allah, sekaki gak sembuh-sembuh, dosa saya apa ya Allah? Kadang gitu ya. Apalagi mohon maaf, orang sakit gigi itu luar biasa. Orang sakit gigi cekut, ada orang ngomong lain berisik aja, wow, kayaknya nyakitin kita, padahal itu ngomong-ngomong sendiri. Nggak ada urusannya dengan kita, tapi kita merasa terganggu. Badan dan sobirun, kalau diuji badannya dengan segala sesuatu, orang yang kepengen bahagia dunia akhirat itu sabar, diterima dengan tulus. Karena ini yang akan menghapus dosa. Makanya orang saya minta kepada Allah itu, ya Allah, saya kalau mau meninggal, kasih ya Allah saya sakit. Bener, saya mintanya gitu. Kalau saya tiba-tiba sehat mati, takut saya kalau pas lagi lupa kepada Allah. Tapi kalau pas sakit, itu mohon maaf, orang yang sakit, kelas-kelas kita ini nyebutnya kepada Allah daripada sehat, banyak kan mana? Sakit. Pak, kalau kita sakit nyebut Allah sama kita sehat, banyak kan mana? Banyak sakit, luar biasa. Kita sakit gigi lu, ya Allah, cemut ya Allah, walaupun berunak ya, tapi kalimat yang keluar itu nyebut Allah. Astagfirullah, Masya Allah, la ilaha illallah, apa disebutin semua. Kesandung aja kalau kita udah terbiasa kan, innalillahi, kesandung ini. Kalau orang yang belangsatan luar semua memang yang disebut mah ragunan. Kenapa? Karena nggak didasari dengan iman. Ini kayak badanun sobiron ini penting sekali. Kita ambil contoh satu yang sudah terkenal cerita ini, Nabi Ayub dicoba oleh Allah luar biasa dengan segala macam cobaan yang kalau di dalam kitab Durrun Nasihin walaupun gak rasul karena itu cerita Israiliyah, tapi yang kita ambil hikmahnya, diusir dari kampungnya sampai karena menurut cerita itu Nabi Ayub sakitnya sampai keluar nanah. Tapi itu mohon maaf, itu cerita Israiliyat. Israiliyat itu cerita yang dibumbui oleh Bani Israel. Jadi jangan percaya 100%, tapi kita ambil hikmahnya. Jadi ada cerita Israiliyat itu modelnya gitu, dilebih-lebihkan gitu. Ceritanya itu tidak pas, tapi dilebih-lebihkan. Nah, cerita ini yang kita ambil hikmahnya, bahwa Nabi Ayub itu ketika dia ditegur oleh istrinya karena sakitnya, itu wakilah 18 tahun, wakilah 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Istrinya itu Dewi Rahma itu ketika negur minta sama Nabi Ayub, wahai Nabi Allah, engkau kan Nabi, sakit kan udah lama ini, kenapa engkau nggak minta sembuh? Kalau engkau berdoa sekali aja pasti diijabah. Kata Nabi Ayub, coba yuk kita hitung-hitungan, kita kalkulasi. Sakit saya berapa tahun, nikmat yang Allah berikan kepada kita berapa tahun. Ketika ditanya istrinya, berapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada saya? Kurang lebih 80-90 tahun. Terus sakit saya 18 tahun. Saya malu baru dikasih 18 tahun dibanding 90 tahun saya minta sembuh. Coba, luar biasanya sabarnya Nabi Ayub. Kalau kita kan mohon maaf baru sakit 3 hari itu kiamat kayak dunia itu. Wah, luar biasa. Nabi Ayub 18 tahun. Udah gitu hartanya ludes dibakar sama iblis. Semua keluarganya porak-poranda. Itu masih lisannya dakiran. Lisannya itu selalu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak putus-putus. Mohon maaf, kalau kelas-kelas kita itu jangankan 18 tahun, 1 tahun aja sudah luar biasa. Kalau kita nggak guna itu Pak, udah luar biasa. Oleh karenanya ini contoh-contoh bagi kita supaya kita itu bahagia dunia akhirat. Terus yang berapa? 4. Yang keempat, yang pertama tadi zaujatun sholihah. Yang kedua
qalbun syakur. syakirun. Yang ketiga badanun sabirun. Yang keempat walisanun dzakirun. Lisannya selalu berzikir kepada Allah. Dapat apapun sesuatu itu ingatnya Allah. Ini tanda mutakin. Apalagi sampai jatuh dosa, itu yang diingat pertama kali langsung Allah. Karena tanda orang mutakin itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang kepingin dunia bahagia, akhirat bahagia, ketika dia tersandung dosa baik kecil maupun besar, dia itu yang diingat pertama kali siapa? Allah. Allah dulu yang diingat, enggak tetangga dulu. Ada perbuatan yang tercela, itu yang dipikirin enggak, aduh malu sama tetangga. Enggak, yang pertama kali langsung diingat Allah. Ya Allah, ini hukum saya besok di akhirat gimana ini? Apalagi mohon maaf nih, kita pernah bentak sama orang tua, mohon maaf nih. Kalau yang pernah nih, mohon maaf momen minta maaf sama orang tua, bentak-bentak orang tua, ngomong kasar sama orang tua, itu yang diingat Allah tuh. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Kalau Allah ridho orang tuanya, kalau orang tua ridho Allah ridho. Itu kalau orang-orang yang beriman, yang kepingin bahagia dunia akhirat, yang dipikir langsung, ya Allah ini bagaimana ini solusinya. Oh ini banyak sekarang ini anak-anak sekarang sama orang tua udah banyak hilang sopannya Pak. Sama orang tua kadang kadang saya pernah dengar telinga saya sendiri itu. Saya nggak sebutin orangnya. Kapri lagi jalan bareng anak sama ibunya, orang tuanya mau udah tua gitu. Anaknya masih ya waktu tamatan SMA gitu, perempuan, tapi nggak saya sebutin orangnya. Itu orang tuanya itu kata-kata itu Masya Allah bengkulu gitu. Itu apa? Yang lahirin dibegu-begu itu langsung begu saya sakit. Dia yang ngata-ngata saya sakit banget. Ya Allah ini kenapa enggak ada adabnya sama sekali. Pakai padahal mohon maaf ini pakai kerudung. Dan artinya itu kerudungnya belum bisa menutupi hatinya. Usaha ini orang tua itu kita hormati, kita muliakan. Kalau Mas Radit orang tuanya iya yang di sini yang ngomong Mas Radit nggak harus Bu siapa tadi Bu Ambar ya, nggak harus Bu Ambar, enggak. Yang merawat di sini dari kakek neneknya Mas Andi semua yang di sini itu orang tuanya Mas Adit ya. Jadi itu harus dimuliakan. Ketika ngasih nasihat dengerin. Walaupun kadang nasihat itu banyak yang pahit dan tidak cocok sama kita, banyak. Saya nasihatin gini banyak nggak cocok, mungkin nggak apa-apa, karena memang nasihat itu murun, nasihat itu pahit. Yang pahit bahasa apa? Yang nyampein pahit, yang nerima juga kalau nggak cocok pahit, sama-sama pahit Pak. Karena nasihat itu dawaun obat, mana ada, jarang tuh kecuali anak-anak obat manis mah. Kalau obat untuk kita mah rata-rata pahit. Yang obat manis itu satu doang, nikah itu obat manis. Kumpul sama istri itu obat yang paling manis, lainnya mau obat rata-rata mah pahit. Makanya nasihat itu obat, nasihatu dawaun. Nasihat itu obat. Ketika dinasihati kita lebih kecil, berarti kita ini sedang dikasih obat. Dan kata Sayyidina Ali, undur makol wala tandur mangkil. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang berkata. Kadang nasihat itu datang dari orang yang gak disangka-sangka. Jangan dikira mohon maaf nih tukang nyari sampah pas ngomong baik terus lu tukang nyari sampah atau apa. Nggak boleh ngeremehin. Sering saya ceritain kan dulu kalau pengajian saya ceritain, tapi nggak apa-apa ngulas sedikit. Guru saya itu kayak Syaroni Ahmadi itu didatangin orang setengah miring. Otaknya kurang seon lah, kurang dikit. Itu bawa bendera pas gerimis, bawa bendera merah putih itu yang benar merahnya di atas apa di bawah? Di atas. Dia bawanya benderanya dibalik, putihnya di atas, merahnya
dibawa pas mertamu ke Kesaran itu, Pak Kiai nggak ngerti itu. Fulan, kamu tak ke polisi loh. Kenapa Mbak Yai? Itu bendera kalau membawanya gitu salah. Yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kata si Fulan ini, kata nih, Mbak Yai mohon maaf, Mbak Yai ini kan gerimis. Kalau merahnya saya taruh atas, luntur jadi putih semua. Kalau merahnya luntur, ya itu kan jadi merah semua. Mana kita bisa bedain bendera Indonesia merah semua? Ini ada benernya itu. Kata Kiai, bener juga ya. Kadang itu keluar bener itu bukan harus dari kiai, dari ustadz, ajengan, enggak. Kadang keluar kalimat bener dari pemabuk aja bisa. Makanya di kalimat selanjutnya bahkan nasihat itu seandainya keluar dari mulut khimar, kalau memang itu bagus ambil. Itu kalimat selanjutnya. Artinya apa? Dari siapapun kalimat itu kalau benar bisa kita ambil, ya itu bermanfaat untuk kita. Walaupun mungkin mohon maaf nih dari non muslim, tapi nasihatnya itu benar, boleh Pak kita ambil Pak. Boleh. Nggak harus yang seagama. Kalau memang itu benar bisa kita ambil. Kadang mohon maaf ada orang Nasrani, kita orang Islam kan sekarang ini sudah mendekati Lebaran, itu kan merokok di jalan udah biasa ya, benar nggak? Merokok biasa, warung apa namanya, warteg itu sudah mulai dikasih lampu setengah siang gitu kan, kelihatan cuma kaki, sok kaki dong, utang udah banyak puasa. Kalau ada orang Kristen pas ngerokok itu nasihati, mas ini kan puasa, sampai kok ngerokok sembarangan, nggak menghormati orang Islam, padahal dia orang non muslim. Benar nggak kalimat itu? Benar, itu perlu diambil. Jadi nasihat itu nggak harus datang dari ulama, nggak harus datang dari kiai, siapapun bisa mengeluarkan nasihat kalau benar bisa diambil. Loh, jadi kunci bahagia berapa? 4. Yang pertama zaujatun sholihatun wa mana bolak-balik juga boleh, wa qalbun syakirun wa badanun sabirun wa lisanun dzakirun. 4 ini kalau kita pegang, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti bukan insya Allah, pasti akan bahagia dunia akhirat. Kenapa Pak Rohim bilang pasti? Karena ini hadis Rasulullah SAW. Kalau Nabi yang bersabda nggak akan mungkin bohong, kecuali itu hadis maudhu, hadis palsu. Nah, hadisnya sahih, bawahnya dikit hasan, bawahnya lagi dhaif, itu masih insya Allah banyak benernya. Benerlah. Tapi kalau sudah maudhu, itu hadis palsu. Biasanya cirinya hadis palsu itu biasanya membela sesuatu yang ada kaitannya dengan politik, itu biasanya maudhu. Ada berani-berani sama pemerintahan, maka dosanya maka kena hukum neraka berapa tahun. Wah, itu biasanya kalau kayak gitu modelnya itu hadis maudhu. Kalau hadis dhaif itu cirinya hadis dhaif itu melebih-lebihkan amal ibadah, tapi nggak apa-apa dipakai karena untuk motivasi itu masih boleh. Contohnya nih, kalau kita sholat berjamaah atau ngaji itu 1 jam itu menghapus 1000 kesalahan gitu, kan itu jadi semangat ngaji, dipakai boleh. Tapi kalau untuk menetapkan hukum tidak boleh. Menetapkan hukum halal haram nggak boleh. Yang boleh untuk menetapkan hukum itu hadis sahih. Kalau sahih nggak ada, turun ke hadis hasan. Kalau hadis hasan udah nggak ada, itu baru itu ijma dan qiyas. Kalau hadis dhaif nggak boleh untuk menetapkan hukum. Oleh karenanya mari sama-sama Pak Ibu yang hadir di sore hari ini, intinya bukan cuma untuk Mas Radit, untuk kita semua. Kalau kita kepengen keluarga bahagia, 4 ini yuk kita sama-sama jalani. Bukan berarti saya yang ngomong mesti bisa jalani, enggak. Kita saling mengingatkan. Kadang kita juga punya nafsu, punya amarah seperti umumnya orang. Kadang istri juga marah sama.
Cuman kalau kita ingat apa yang kita sampaikan, kita malu sendiri ketika kita marah. Oleh karenanya mari kita sama-sama doakan Mas Radit, semoga besok pernikahannya Allah kasih kelancaran. Perjalanannya dari Kapling sampai Pemalang Allah kasih keselamatan. Dan setelah nikah dijadikan kedua-duanya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun sebelumnya kita sama-sama kirim Fatihah dulu untuk keluarga Bapak Haji Kismanto, terutama Pak Haji Kismanto yang telah mendahului kita, yang dulu sama-sama runtang-runtung kita ngaji di mana aja. Kita salah satu penyupport kita yang Diwan dan Pak Haji Kismanto. Oleh karenanya mari kita sama-sama kami memohon menggunakan Fatihah khususnya untuk Pak Haji Kismanto dan keluarga besarnya. Semoga di alam sana Pak Haji Kismanto ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jinnah, pertamanan dari pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan kealfaannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi aqwalikatin shalihah bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wa ulama wal musallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ikullin wa ashabi kullin wa asba'i kullin thumma khususan abina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana salu bainahuma ila yaumil thumma khususan Syabdul Qadir Jilani wa khususan almarhum Bapak Kismanto bin Joyo Diharjo wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi untuk khususkan kepada Adinda Aditya Permana Putra. Semoga pernikahannya Allah kasih kelancaran. Bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah iki hajatina ya Allah, khususan hajati Mas Aditya Permana Putra bin Suhindra. Kama ataita ala ibadika sholihin, kama ataita ala ibadika muhibbin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.